Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyadi. NIM saya 411-2-11138, Program Studi Teknik Informatika. Ini surat pernyataan peserta ujian. Lalu ini hasil kerja ujian tengah semester, ganjil tahun 2023 dan 2024. Mata kuliah ujiannya yaitu pengantar penjelasan buatan. Nama dosennya Bapak Muhammad Iqbal Habibi, Eskom MT PSD. Berikut jawaban UTS pengantar penjelasan buatan. Soal yang pertama, rancang sebuah agen cerdas yang dapat digunakan dalam sistem e-commerce untuk merekomendasikan produk secara otomatis kepada pengguna. Jelaskan tipe agen yang akan digunakan, bagaimana agen tersebut mengumpulkan informasi dari pengguna, dan teknik apa yang bisa diterapkan agar rekomendasi lebih akurat. Evaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan ini. Ya, saya jawab, dalam sistem pakar, representasi pengetahuan yang efektif sangat penting untuk mendukung proses inferensi. Dua metode utama yang sering digunakan adalah logika proposisional dan jaringan semantik. Yang pertama, logika proposisional. Deskripsinya, logika proposisional menggunakan proposisi yang dinyatakan dalam bentuk benar atau true, atau salah atau false. Proposisi dapat digabungkan menggunakan operator logika seperti and, or, dan not. Contoh penerapannya, dalam sistem diagnosis medis, logika proposisional dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang pasien mungkin menderita penyakit tertentu berdasarkan gejala yang dilaporkan. Misalnya, yang pertama P1, jika pasien memiliki gejala A, maka kemungkinan penyakit X tinggi. Yang kedua P2, jika pasien memiliki gejala B, maka kemungkinan penyakit Y tinggi. Kelebihannya, yang pertama mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, proses inferensi dapat dilakukan dengan algoritma yang efisien. Kekurangannya, tidak dapat menangkap hubungan kompleks antar pengetahuan. Yang kedua, kurang fleksibel dalam menggambarkan ketidakpastian atau ambiguitas. Yang kedua, yaitu jaringan semantik. Jaringan semantik adalah representasi berbasis graf yang menghubungkan konsep atau entitas melalui hubungan tertentu, seperti adalah, merupakan bagian dari, atau berhubungan dengan. Contoh penerapannya, dalam sistem rekomendasi film, jaringan semantik dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai elemen seperti genre, aktor, dan pengarah. Misalnya, film A adalah genre aksi dan dibintangi oleh aktor X, sehingga pengguna yang menyukai film A Mas Kennedy, mungkin menyukai film B ya, yang juga kita bisa buka modul bertema aksi. enggak kan ini kan Kelebihannya, closebook dapat menggambarkan hubungan yang lebih kompleks antar ya. entitas. Yang kedua, kelebihannya lebih mudah untuk diperluas dan diperbarui. Kekurangannya, memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan dibandingkan dengan logika proposisional. Yang kedua, kekurangannya proses inferensi bisa lebih rumit dan memerlukan algoritma yang lebih kompleks. Kesimpulannya, kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis masalah yang dihadapi dan kompleksitas pengetahuan yang harus direpresentasikan dalam sistem pakar. Logika proposisional lebih sederhana dan efisien untuk masalah yang tidak terlalu kompleks. Sementara jaringan semantik lebih kuat dalam menangkap hubungan kompleks antar pengetahuan. Untuk soal yang kedua, suatu perusahaan menggunakan logika proposisional untuk sistem keamanan otomatis. Setiap sensor gerak P dan kamera C akan memicu alarm A jika ada deteksi. Rancang sebuah aturan dalam bentuk logika proposisional yang menggambarkan hubungan antar sensor, kamera, dan alarm. Berikan contoh bagaimana aturan ini dapat digunakan dalam situasi nyata dan jelaskan kelebihan serta batasannya. Jawab. Jawaban saya, dalam konteks sistem keamanan otomatis yang menggunakan logika proposisional, kita dapat merancang aturan yang menghubungkan sensor gerak P, kamera C, dan alarm A sebagai berikut. Aturan logika proposisional. Yang pertama, P ke A. Jika sensor gerak P mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. Yang kedua, C ke A. Jika kamera C mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi.
Yang ketiga, P, aksen seperti apa? Segitiga tapi tidak ada putus C. Terus ke A, C ke A, jika kedua sensor gerak P dan kamera C mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. Contoh penerapannya, misalnya sebuah perusahaan memiliki sistem keamanan yang terdiri dari beberapa sensor gerak dan kamera yang terpasang di area tertentu. Ketika seseorang memasuki area tersebut, yang pertama, sensor gerak P mendeteksi kehadiran orang tersebut dan memicu alarm A. Yang kedua, jika kamera C juga menangkap gambar orang tersebut, maka alarm A akan tetap berbunyi, menambah tingkat kewaspadaan. Dengan menggunakan aturan di atas, jika baik sensor gerak maupun kamera mendeteksi kehadiran yang tidak diinginkan, alarm akan aktif, berikan peringatan kepada tim keamanan. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan efisien. Aturan ini mudah dipahami dan diterapkan, buat sistem lebih mudah untuk diprogram dan dikelola. Yang kedua, responsif, sehingga dapat segera merespon ketika ada deteksi dari sensor atau kamera sehingga meningkatkan kecepatan respons terhadap ancaman. Batasannya yaitu yang pertama menangkap ketidakpastian. Logika proposisional tidak dapat menangkap ketidakpastian atau ambiguitas, seperti deteksi palsu dari sensor. Misalnya hewan melintas yang dipicu sensor gerak. Batasan yang kedua, keterbatasan dalam hubungan kompleks. Sistem ini memungkinkan tidak dapat mengatasi situasi yang lebih kompleks di mana interaksi antara berbagai sensor atau kondisi lingkungan perlu dipertimbangkan. Batasan ketiga, ketergantungan pada keberhasilan sensor. Jika salah satu sensor gagal berfungsi atau tidak akurat, maka sistem keamanan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, dengan menggunakan logika proposisional, perusahaan dapat merancang sistem keamanan yang sederhana, namun efektif. Namun, ketika untuk menyadari batasan-batasan tersebut dan mempertimbangkan pendekatan tambahan untuk menangani kompleksitas dan ketidakpastian dalam situasi nyata. Berikut soal ketiga. Suatu perusahaan menggunakan logika proposisional untuk sistem keamanan otomatis. Setiap sensor gerak atau T dan kamera C akan memicu alarm A jika ada deteksi. Rancang sebuah aturan dalam bentuk logika proposisional yang menggambarkan hubungan antar sensor, kamera, dan alarm. Berikan contoh bagaimana aturan ini dapat digunakan dalam situasi nyata dan jelaskan kelebihan serta batasannya. Saya jawab ya, Pak. Dalam sistem keamanan otomatis yang menggunakan logika proposisional, kita dapat merancang aturan sebagai berikut. Aturan logika proposisionalnya yang pertama, PKA. Jika sensor gerak P mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. Yang kedua, C ke A. Jika kamera C mendeteksi gerakan, maka alarm A berbunyi. Yang ketiga, P aksen C ke A. Jika sensor gerak P dan kamera C mendeteksi gerakan secara bersamaan, maka alarm A berbunyi. Contoh penerapannya, misalnya sebuah perusahaan memiliki sistem keamanan di ruang server yang dilengkapi dengan beberapa sensor gerak dan kamera. Contohnya penerapannya yaitu skenario pertama. Seorang karyawan memasuki ruang server dan sensor gerak P mendeteksi gerakan alarm A berbunyi, beritahu bahwa ada aktivitas di ruang tersebut. Skenario kedua, jika tidak ada karyawan tetapi kamera C mendeteksi gerakan, misalnya seseorang intruder, alarm A juga akan berbunyi. Skenario ketiga, jika kedua sensor gerak dan kamera mendeteksi gerakan secara bersamaan, alarm A akan tetap berbunyi, berikan peringatan ganda yang lebih kuat. Kelebihannya yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Aturan ini mudah dipahami dan diimplementasikan buatnya efisien dan dalam pemrograman. Yang kedua, responsif. Sistem dapat memberikan respons cepat terhadap deteksi. Yang penting untuk keamanan. Yang ketiga, penggabungan data. Gunakan lebih dari satu sumber deteksi atau sensor dan kamera, meningkatkan keandalan deteksi ancaman. Batasannya, yang pertama, deteksi palsu. Sistem dapat mengalami deteksi palsu, misalnya jika sensor gerak P dipicu oleh hewan atau pergerakan yang tidak berbahaya. Batasan kedua, keterbatasan hubungannya yaitu logika proposisional tidak menangkap kompleksitas situasi yang mungkin memerlukan kondisi tambahan seperti waktu tertentu atau status pengguna yang terverifikasi. Batasan ketiga, kebergantungan pada sensor. Jika salah satu komponen atau sensor atau kamera gagal berfungsi, sistem mungkin tidak dapat merespon dengan baik. Misalnya jika kamera rusak, deteksi hanya bergantung pada sensor gerak. Kesimpulannya, dengan menggunakan logika proposisional,
perusahaan dapat merancang sistem keamanan yang efektif dan responsif. Namun, penting untuk memperhatikan batasan-batasan tersebut dan mencari cara untuk mengurangi kemungkinan deteksi palsu, serta meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan. Berikut soal nomor 4. Bayangkan Anda diminta untuk merancang sistem Parker untuk membantu dokter umum mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien. Jelaskan komponen utama dari sistem Parker ini dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Berikan evaluasi mengenai kelebihan dan keterbatasan sistem ini dalam konteks pelayanan kesehatan. Jawaban saya, merancang sistem Parker dan membantu dokter umum mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien memerlukan beberapa komponen utama. Berikut adalah penjelasan tentang komponen tersebut dan cara kerjanya, serta evaluasi kelebihan dan keterbatasannya. Komponen utama sistem Parker, yang pertama, basis pengetahuan, yaitu menyimpan fakta dan aturan yang berkaitan dengan gejala dan penyakit. Ini mencakup data tentang gejala diagnosis, hubungan antara gejala dan penyakit, serta informasi tambahan seperti riwayat medis. Yang kedua, mesin inferensi, menggunakan basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan. Mesin ini menerapkan aturan logika untuk menganalisis gejala yang dilaporkan dan menentukan kemungkinan diagnosis. Yang ketiga, antarmuka pengguna, memfasilitasi interaksi antara dokter dan sistem. Ini memungkinkan dokter untuk memasukkan gejala, menerima rekomendasi diagnosis, dan melihat informasi tambahan tentang penyakit. Yang keempat, modul penjelasannya, menyediakan penjelasan tentang keputusan yang diambil oleh sistem. Ini membantu dokter memahami alasan dibalik diagnosis yang diusulkan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem. Yang kelima, modul pembaruan pengetahuan, memungkinkan sistem untuk diperbarui dengan informasi medis terbaru, seperti penelitian baru atau perubahan dalam praktis medis. Ini menjaga sistem tetap relevan dan akurat. Cara kerja sistem, yang pertama, input gejala. Dokter memasukkan gejala yang dilaporkan pasien ke dalam antarmuka pengguna. Yang kedua, proses inferensi. Mesin inferensi menganalisis gejala menggunakan basis pengetahuan dan menerapkan aturan untuk menentukan kemungkinan diagnosis. Yang ketiga, output diagnosis. Sistem memberikan daftar kemungkinan penyakit bersama dengan tingkat keparahan dan penjelasan mengenai hubungan antar gejala dan diagnosis. Yang keempat, interaksi lanjutan. Dokter dapat meminta penjelasan lebih lanjut atau menambah informasi tambahan untuk mempersempit diagnosis. Yang kelima, pembaruan pengetahuan. Informasi baru tentang penyakit dapat ditambah ke dalam basis pengetahuan untuk meningkatkan akurasi sistem. Kelebihannya yang pertama, dukungan keputusan. Sistem Parker dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi dokter, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua, konsistensi, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dengan memberikan rekomendasi yang konsisten berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, pendidikan medis. Sistem ini juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan bagi dokter, membantu mereka mempelajari hubungan antara gejala dan penyakit. Keterbatasannya, yang pertama, ketergantungan pada basis pengetahuan tersebut. Kualitas sistem sangat tergantung pada seberapa lengkap dan akurat basis pengetahuan. Informasi yang ketinggalan zaman atau yang tidak akurat dapat mengarah pada diagnosis yang salah. Yang kedua, tidak menggantikan dokter. Sistem ini tidak dapat menggantikan keahlian dan pengalaman dokter. Diagnosis yang tepat sering kali memerlukan wawasan klinis yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh suatu sistem. Yang ketiga, deteksi ketidakpastian. Sistem mungkin sulit dalam menangani kasus yang tidak biasa atau kompleks, di mana gejala bisa bervariasi atau tidak jelas. Yang keempat, keterbatasan dalam interaksi. Jika antarmuka pengguna tidak intuitif, dokter mungkin kesulitan dalam menggunakan sistem dengan efektif, mengurangi manfaat potensialnya. Kesimpulannya, sistem Parker untuk diagnosis penyakit dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pelayanan kesehatan, mendukung dokter dalam mengambil keputusan dan meningkatkan akurasi diagnosis. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem ini memiliki keterbatasan dan integrasi dengan keahlian manusia tetap diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Berikut soal 5, yaitu soal terakhir. Anda ditugaskan untuk mengembangkan sistem berbasis fuzzy logic yang dapat menentukan kategori kelayakan manusia untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan dua faktor. Yang pertama, IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, 0 sampai 4. Yang kedua, penghasilan orang tua, 0 sampai 10 juta dalam satuan rupiah. Sistem harus memberikan 3 keputusan. Yang pertama, tidak layak menerima beasiswa. Yang kedua, dipertimbangkan untuk beasiswa. Yang ketiga, layak menerima beasiswa.
implementasikanlah sistem ini menggunakan metode fuzzy logic dan buat antarmuka pengguna sederhana untuk menerima inputnya. Ya, jawaban saya berikut adalah langkah-langkah untuk merancang sistem ini termasuk pengaturan fuzzy logicnya dan antarmuka menggunakan pengguna sederhana, antarmuka pengguna sederhana. Yang pertama, langkahnya definisi variabel fuzzy dulu. Yaitu yang pertama input fuzzy. Yang kedua IPK, indeks prestasi kumulatifnya, rentang 0 sampai 4 IPK-nya. Yang rendahnya itu yang pertama rendah 0 sampai 2,5, yang sedang itu 2,4 sampai 3,5, dan yang tinggi 3,4 sampai 4,0 atau kumlaut. Penghasilan orang tua rentan 0 sampai 10 juta dalam rupiah. Rendahnya 0 sampai 3 juta, sedangnya itu 2,5 juta sampai 6 juta. Tingginya itu 5 juta 500 sampai 10 juta. Yang satu duanya itu output fazinya. Output fazinya yang pertama di layar menerima beasiswa, yang kedua dipertimbangkan untuk beasiswa, yang ketiga layak menerima beasiswa. Langkah dua, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu fungsi keanggotaan IPK yang rendah segitiga 0, 0 sampai 2,5, yang sedang segitiganya 2,5, 3,4 dan 3,5, yang tinggi segitiganya 3,5, 4,0 dan 4,0. Berikutnya fungsi keanggotaan penghasilan. Yang rendahnya tuh segitiga 0, 0 dan sampai 3 juta. Yang sedangnya segitiga itu 2,5 juta, 4.500.000 dan 6 juta. Yang tinggi segitiganya itu 5.500.000, 10 juta dan 10 juta. Ya, berikut fungsi keanggotaan outputnya ya. Yang pertama tidak layak, segitiganya 0, 0 dan 0,5 untuk IP-nya. Yang kedua dipertimbangkannya IPK-nya, segitiga 0,3, 0,5 dan 0,7. Yang layak segitiga, yang ketiga layak segitiganya 0,5, 1 dan 1. Langkah 3 aturan fazinya. Aturan yang digunakan dalam sistem yaitu yang pertama, jika IPK adalah rendah dan penghasilan adalah tinggi, maka status adalah tidak layak. Yang kedua, jika IPK adalah sedang dan penghasilan adalah sedang, maka status adalah dipertimbangkan. Yang ketiga, jika IPK dan adalah tinggi dan penghasilan adalah rendah, maka statusnya adalah dipertimbangkan juga. Yang keempat, jika IPK adalah tinggi dan penghasilan adalah tinggi, maka statusnya adalah layak. Yang kelima, jika IPK adalah sedang dan penghasilan adalah rendah, maka statusnya adalah tidak layak. Yang keenam, jika IPK adalah rendah dan penghasilannya adalah rendah, maka statusnya juga tidak layak. Yang langkah keempat, diversifikasinya yaitu untuk diversifikasi kita bisa menggunakan metode Sandroid untuk mendapatkan nilai output yang tepat. Langkah limanya antarmuka pengguna. Berikut adalah contoh antarmuka pengguna sederhana menggunakan Python dan Tkinter. Yang pertama import Tkinter dulu, import Tkinter as TK, namanya disikat yang Tkinter dari TK asnya. Terus form Tkinter form box. Di sini dev kalkulasinya, scholarship-nya, terus IPK-nya sama dengan pakai data float, IPK entry, get, income-nya pakai data float juga, income entry. Nah, berikut example-nya. Jika IPK kurang dari 2,5 dan income lebih besar dari 5 juta, resultnya tidak layak menerima beasiswa. Di sini else if-nya, jika IPK lebih besar sama dengan 2,5 dan IPK lebih kecil dari sama dengan 3,5 dan N income lebih kecil sama dengan 6 juta, resultnya dipertimbangkan untuk beasiswa. Else-nya, logikanya, resultnya sama dengan layak menerima beasiswa. Resultnya ada dua, yang dipertimbangkan untuk beasiswa dan resultnya layak menerima beasiswa. Untuk membuat main Windows-nya, root sama dengan TK titik TK, maksudnya root title sama dengan ini sistem kelayakan beasiswanya. Untuk membuat list labels entry-nya, label roots text IPK 0 sampai 4 dan IPK entry-nya text entry, IPK entry ini label, untuk membuat label root text penghasilan orang tua, IDR karena kita rupiah. Terus ini titik pack income entry-nya TK entry root dan income entry pack. Untuk mengkalkulasinya tombolnya itu kalkulasi button dan kelaikan beasiswanya komennya kalkulasi scholarship ya.
Untuk kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya fleksibilitas. Sistem fuzzy dapat menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam input. Yang kedua, pengambilan keputusan dapat memberikan keputusan yang lebih tepat berdasarkan berbagai faktor. Itu kelebihannya. Keterbatasannya, yang pertama, kompleksitasnya membangun sistem fuzzy yang akurat, memerlukan pengetahuan mendalam tentang teori fuzzy dan fungsi keanggotaan. Yang kedua, kendalanya kualitas hasil itu sangat tergantung pada pemilihan dan penetapan fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy. Demikianlah jawaban dari TS pengantar kecerdasan buatan dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.